9 hakim akan mengadili kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bagaimana memastikan persidangan ini berjalan transparan dan adil untuk semua pihak? Bagaimana pula persiapan dari pihak Richard Eliezer menghadapi persidangan ini? Kita tanyakan kepada pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Selamat malam Bung Roni, Bung Miko. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, Mbak Friska. Malam, saya ke Bung Roni dulu. Kalau melihat prosesnya kemarin saat berkas dilimpahkan ke pengadilan, langsung diterima, dinyatakan lengkap, ditunjuk majelis hakim bahkan jadwalnya, Anda melihat proses ini sudah cepat dan transparan? Ya, dalam proses pemberkasan yang saya ikuti ya, dari penyidik ke kejaksaan, menurut saya sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian juga proses pelimpahan dari kejaksaan kepada pengadilan juga berproses dengan cepat. Jadi selama saya mendampingi Baradae, Richard Eliezer, saya lihat bahwa prosesnya sudah sesuai on the track gitu. Dan kalau Anda saat diwawancara bersama kami juga mengatakan bahwa akan ada kejutan. Ya pasti tidak akan disampaikan di sini full kejutannya, namanya bukan kejutan dong. Tapi setidaknya apa saja persiapannya yang sudah dimiliki Eliezer dan percaya diri artinya menghadapi sidang nanti? Betul Mbak Friska, bahwa kita akan fokus kepada peristiwa hukumnya ya. Peristiwa hukum yang ada dan kemudian yang disampaikan oleh klien saya sesuai dengan yang di BAP dan kemudian kan sudah direkonstruksikan. Nah, klien saya konsisten dalam menyampaikan hal tersebut. Perlu diingat juga bahwa klien saya ini kan didampingi oleh LPSK, kemudian kami ada perjanjian antara klien saya dengan pihak LPSK. Saya akan menunjukkan dokumennya, ya ini biar supaya publik mengetahui bahwa Dokumen apa itu? ini dokumen perjanjian antara LPSK dengan klien saya ya. Di sini jelas ya menyampaikan mengenai status dari klien saya sebagai GC. Oke. Ini perjanjian yang menjelaskan mengenai tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam perjanjian ini disebut bahwa di pasal 7 bahwa penerima GC atau klien saya Richard Eliezer ini harus berkata jujur, konsisten berkata jujur, menyatakan kebenaran. Nah, di sini disampaikan bahwa harus saya ini untuk menjawab bahwa apakah Richard Eliezer ini Akan berkata konsisten jujur atau tidak begitu? Iya, ini saya akan ceritakan sedikit supaya menjawab keraguan apakah klien saya ini konsisten atau tidak kan. Nah, ini yang kita perlu sampaikan bahwa di sini kan sudah diatur jelas di pasal 3 itu menjelaskan mengenai klien saya diwajibkan untuk mengungkap kasusnya kepada aparat penegak hukum ya. Kemudian juga kan harus memberikan kesaksian dalam setiap pemeriksaan sampai di peradilan, mengungkap kebenaran material secara jujur. Baik. Nah, ini merupakan perjanjian antara klien saya dengan LPSK. Kemudian di pasal 7 disampaikan juga bahwa apabila Richard Eliezer ini tidak berkata jujur, maka status GC-nya ini akan dicabut. Nah, saya perlu sampaikan latar belakangnya bahwa dalam proses pendampingan dari LPSK sampai sekarang bahwa klien saya berkata jujur, sehingga LPSK kan bisa melihat itu. Nah, ini untuk menjawab bahwa kalau di pengadilan seperti apa, bahwa klien saya akan tetap konsisten. Seperti itu Mbak. Jadi jaminannya itu ya, status JC atau Justice Collaborator, penguak fakta. Sekarang kan bola persidangan ini ada di tangan hakim. Sudah ditunjuk 9 majelis hakim yang mengadili kasus pembunuhan berencana Yosua maupun perintangan penyidikan. Bung Miko, sejauh ini dari 9 majelis hakim yang ditunjuk, KAY bagaimana melihat track record-nya, profil para hakim ini, rekam jejaknya? Ya, tentu Komisi Yudisial punya track record ya dan database dari tidak hanya hakim-hakim yang ditunjuk tapi seluruh hakim di seluruh Indonesia ya. Ada 8 ribuan hakim yang saat ini bertugas ya. Ini juga perlu saya sampaikan bahwa kami punya database tapi memang tidak untuk kami publikasikan secara luas gitu ya Mbak Friska ya. Tujuannya apa? Bukan untuk sesuatu yang bertolak belakang dengan transparansi dan akuntabilitas, tapi justru menjaga kemandirian hakim. Gitu. Ini kan hakim-hakim yang sudah ditunjuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri begitu ya. Jadi mari kita jaga sama-sama kemandirian hakim ini
supaya nanti bisa memeriksa dan memutus perkara ini dengan sebenar-benarnya berdasarkan hukum dan keadilan gitu. Tapi bisa Nah, dijaminkan sejauh ini kalau kayak melihat integritas dari para hakim ini, juga independensinya, imparsial bisa dijaminkan itu? iya, justru di situ peran peran partisipasi publik ya dalam konteks kemandirian hakim gitu ya. Jadi saya kira perkara ini perkara yang mendapat perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia bahkan di internasional gitu ya. Saya berkunjung ke beberapa daerah yang ditanyakan selalu perkara ini begitu. Jadi di televisi-televisi di setiap rumah itu memang menayangkan perkara ini. Jadi kalau misalnya hakim bertolak belakang ya dengan prinsip-prinsip transparansi, prinsip-prinsip akuntabilitas, maka saya kira publik juga akan protes dan marah begitu ya. Tapi memang perlu juga diketahui bahwa dalam konteks pembuktian, saya kira ada beberapa yang perlu disikapi secara khusus begitu ya. Antara lain? Misalnya contoh soal pembuktian terkait dengan kesusilaan. Memang secara hukum kan memang harus ditutup ya, pemeriksaannya tertutup begitu. Itu pertama. Kedua, misalnya ketika hakim ketika memeriksa seorang saksi kan bisa menilai apakah saksi ini ketika memberikan keterangan akan terjamin keselamatan dan keamanannya misalnya. Ya. Nah itu juga bisa hakim menutup persidangan misalnya gitu ya. Menutup persidangan ini dalam artian tidak membukanya untuk umum. Yang ketiga misalnya ketika hakim melihat ada integritas pembuktian, misalnya seorang saksi A ketika dia bersaksi itu akan mempengaruhi saksi B, C, dan D misalnya begitu ya. Jadi itu juga hakim punya diskresi untuk kemudian menyatakan bahwa persidangan ini tidak terbuka untuk umum atau tidaknya mengatakan bahwa persidangan ini hanya ditujukan bagi masyarakat yang hadir di persidangan. Ini kan ada wacana juga untuk disiarkan secara live dan sebagainya macam gitu ya. Jadi memang perlu disiapkan beberapa skenario-skenario khusus dalam menjaga kemandirian hakim itu. Gitu. Oke, jadi itu bagian skenario menjaga kemandirian hakim. Tadi juga Bung Miko menyinggung keselamatan. Nah, saya bicara keselamatan dari mulai Eliezer dulu. Jelang jalannya sidang karena statusnya penguak fakta, perlindungan dari LPSK sejauh ini bagaimana? Amankah? Tidak ada ancaman sejauh ini, Bung Roni? Begini Mbak Friska, bahwa dalam proses mendampingan dengan LPSK kami melihat bahwa sangat baik ya. Kami mengapresiasi juga atas pelindungan yang diberikan oleh LPSK. Sehingga dalam proses pendampingan ini saya melihat bahwa klien saya semakin siap ya. Karena memang disiapkan juga dari psikolog, kemudian ada pendampingan dari rohani. Dan ini buat klien saya semakin siap dalam menghadapi persidangan. Seperti itu Mbak Friska. Termasuk soal jalannya sidang ini kan dipisah begitu ya. Sidang Eliezer karena statusnya penguak fakta berbeda hari Selasa. Begitu 18 Oktober ini bagian dari pengamanan juga menjaga keselamatan dan kemandirian pernyataan Eliezer begitu? Saya berpikir bahwa kami, klien saya, kita kooperatif ya. Terkait dengan kebijakan jadwal sidang itu kami serahkan kepada pengadilan ataupun dari jaksa penuntut umum, kami akan kooperatif. Mengingat bahwa memang status klien saya sebagai justice collaborator ya sudah diatur di undang-undang juga nomor 31 tahun 2014 mengenai undang-undang perlindungan saksi dan korban. Seperti itu. Baik. Jadi negara juga pun diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, negara wajib memberikan reward ya. Kita juga akan meminta kepada LPSK supaya memberikan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum ataupun hakim. Kebetulan ada Mas Miko di sini, mungkin Mas Miko tahu bahwa perkara-perkara yang pelaku sebagai justice collaborator tapi bukan pelaku utama, pastinya ada pertimbangan majelis yang dipertimbangkan dalam putusan ya. Seperti itu ya Mas Miko. Keringanan hukuman maksudnya, Bung Roni? Iya, betul. Oke. Kalau Bung Miko melihatnya seperti apa tadi yang soal keringanan hukuman untuk pelaku bukan pelaku utama tapi menjadi justice collaborator, termasuk juga bagaimana keselamatan. Tadi kita bicara keselamatan, pengamanan khusus untuk hakim adakah sejauh ini? Ya, kalau yang pertama soal keringanan hukuman dan sebagainya itu kan begini, vonis atau pemidanan hakim itu kan bergantung pada satu perbuatan, kedua ancaman pidananya, ketiga pembuktian, keempat keadaan-keadaan ya yang bisa meringankan atau memperberat pemidanaan seseorang gitu. Nah itu bagian memang dari kemandirian hakim tadi gitu. Jadi kalau tadi Bang Roni Talapesi mengatakan bahwa dengan posisi sebagai GC misalnya Eliezer dapat keringanan hukuman dan sebagainya, itu biarlah berproses dalam konteks pembuktian gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal keselamatan dan keamanan, memang ada usulan ya.
dan wacana pada saat perkara ini berlangsung gitu ya, sebelum kemudian ditetapkan majelis oleh hakim gitu ya, pengadilan negeri itu untuk membuat safe house atau rumah aman bagi hakim misalnya. Itu satu usulan. Ada juga usulan misalnya pemindahan lokasi sidang begitu ya. Ya. Nah, usulan-usulan ini kemudian sudah Komisi Yudisial bawa ya, terutama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai penyelenggara persidangan. Nah, tempo hari kita sudah bertemu dengan pihak pengadilan. Pihak pengadilan menyatakan siap untuk menyidangkan perkara ini tanpa ada pengawalan yang bersifat khusus, termasuk rumah aman. Oke. Jadi sejauh ini tidak ada safe house ya statusnya? Tidak ada safe house, betul. Dan saya kira itu kan kita harus menghormati keputusan itu karena penilaian terhadap risiko, penilaian terhadap situasi, penilaian terhadap mitigasinya, begitu itu kan sangat kontekstual dan hanya diketahui oleh penyelenggara persidangan gitu. Nah, namun itu keputusan itu tentu dihormati, tapi Komisi Yudisial juga akan mengamati secara cermat. Kira-kira dalam perkembangan ini apa yang perlu kemudian direkomendasikan sebagai tindak lanjut. Bisa jadi akan ada eskalasi misalnya ya, dan sebagainya, itu akan dicermati secara cepat oleh Komisi Yudisial. Oke, kalau terakhir dari tadi catatan dari KY, kalau catatan dari pihak Eliezer seperti apa, Bung Roni, jelang sidang pertama ini kick off yang sangat penting untuk perkara pembunuhan Yosua? Ya, pertama adalah kita mempersiapkan mental dari saudara Richard Eliezer untuk menghadapi persidangan sehingga konsisten dan mentalnya juga siap ya untuk menghadapi persidangan. Itu yang paling terpenting buat kami. Kedua, tim akan mempersiapkan juga pembelaan secara maksimal. Kami tim sedang menyusun, kemudian hal-hal apa saja yang menjadi pembelaan kami di pengadilan sedang kita siapkan. Seperti itu Mbak Friska. Ya, independensi, keselamatan dari para perangkat hukum yang terlibat, termasuk juga proses pembuktian yang terbuka transparan untuk publik ini yang dinantikan tentunya agar hasilnya berkeadilan. Terima kasih atas waktunya pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Terima kasih juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih.